Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Maulidina dari PGMI semester 4. Di sini saya akan membahas tentang telaah kurikulum dan pengembangan bahan ajar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian kurikulum. Yang pertama pengertian kurikulum yaitu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi tentang rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang kependidikan. Lalu ada beberapa arti tentang kurikulum, yaitu yang pertama rencana pembelajaran, yang kedua pengalaman belajar yang diperoleh murid dari sekolah, yang ketiga rencana belajar murid. Selanjutnya, telaah kurikulum bahasa Indonesia. Nah, landasan telaah kurikulum bahasa Indonesia ini yaitu mencakup pentingnya bahasa. Yang pertama, pentingnya bahasa yaitu membantu perkembangan kognisi dan sosial-emosional pada anak. Yang kedua, penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Yang keempat, siswa mampu berpartisipasi dan bermasyarakat, yaitu tujuan belajar bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu menggunakannya dengan tepat dan kreatif. Yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan wawasan, kemampuan intelektual. Yaitu standar kompetensi, di mana standar kompetensi ini yang akan menuntun siswa agar mencapai tujuan. Yang pertama, siswa mendengarkan. Yang kedua, siswa berbicara. Yang ketiga, siswa membaca. Yang keempat, siswa menulis. Selanjutnya, telaah kurikulum bahasa Indonesia yang berisi yang pertama, materi pembelajaran yang disederhanakan. Yang kedua, standar isi minimal. Yang ketiga, pengembangan diserahkan pada sekolah. Yang keempat yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, penilaian lebih ditekankan dan bersifat individu. Selanjutnya, bahan ajar. Pengertian bahan ajar yaitu segala bentuk bahan, informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya ada sumber bahan ajar. Yang pertama, bisa dari buku teks, bisa dari media audiovisual, bisa dari internet, dan lain-lain. Selanjutnya ada bahan ajar atau materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap atau nilai. Yang keempat ada prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Nah, ini harus mencakup tiga. Yang pertama relevansi atau keterkaitan, yang kedua konsistensi atau keajekan, yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama bahan cetak. Nah, bahan cetak ini bisa mencakup modul, buku, LKS, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada audiovisual. Ini mencakup video, film, VCD, dan lain-lain. Yang ketiga audio. Audio ini bisa berupa radio, kaset, CD, dan lain-lain. Selanjutnya ada visual, yaitu foto, gambar, model, dan sebagainya. Yang kelima, multimedia yang berupa CD atau komputer. Selanjutnya ada prasyarat, perbaikan, dan pengayaan. Pengertian dari ketiganya yaitu yang pertama prasyarat. Prasyarat itu bekal pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari suatu bahan ajar baru. Yang kedua perbaikan. Perbaikan yaitu melakukan remedial yang disusun sederhana dan lebih rinci. Yang terakhir pengayaan. Pengayaan ini pendalaman dan perluasan yang dapat diambil dari buku rujukan lain. Nah, setelah materi yang saya jelaskan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa tugas utama seorang guru yaitu membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik secara profesional sehingga dapat mengantarkan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan dengan berpedoman kurikulum.